Rahayu Romo, Nggih, rahayu Mas Yanto. ada yang ingin saya pertanyakan. Nggih. Di dalam keluarga saya kan anak ragil. Nggih. Kalau hukum warisan di ajaran Jawa pripun nggih? Nggih, oh nggih, terima kasih. Suwun Romo. Nggih, terima kasih. Istrinya Mas Yanto menanya? Belum. Nah, Mas Anton sekarang. Nah. Rahayu Romo, Nggih, rahayu Mas Anton. semisal ada orang tua yang nggak punya anak, Nggih. dia adopsi Nggih. beberapa orang anak. Nggih. Kemudian orang tua itu meninggal, Nggih. sedangkan warisan harta banyak. Nggih. Ini cara pembagian warisan itu gimana menurut Jawa? Nggih. Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton dan Mas Yanto. Mas Yanto tanya, dia anak ragil, bagaimana untuk mendapatkan harta waris ya, pembagian harta waris. Tadi sudah saya sampaikan di dalam ajaran Jawa ini kan konsepnya hukum alam, yaitu sak gendong sak pikulan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada pemirsa kita yang komentar tanya mengenai bagaimana hukum waris di dalam budaya Jawa. Kita akan coba bahas tentang hukum waris dalam budaya Jawa. Ini beberapa anggota kita nggak bisa hadir karena hujan deras. Ya, ini Malang kota ya, Malang Raya lah. Ini cukup luar biasa ini. Lama nggak hujan ya, berbulan-bulan kemarau panjang. Hari ini Malang Raya diguyur hujan deras, sehingga nggak bisa hadir. Sementara kalau Mas Hadi, kita bersyukur anaknya menang lomba tari, sehingga hari ini Mas Hadi ikut acara mendampingi anaknya menerima trofi atau medali atau semacam hadiah kejuaraan tari di Hotel Grand Mercure. Tetapi saat ini kita juga kedatangan anggota kita yang jauh banget, yaitu dari Karawang. Nah, ini Mas Yanto sama istrinya ini. Rahayu Mas Yanto dan Nyonya, selamat datang di Kota Malang. Sehat-sehat saja. Sehat saja Mas Yanto. Sehat Romo. Iya, ini luar biasa ini dari Karawang ke sini naik motor. Ya, namanya anak muda ini luar biasa. Kalau udah tua nggak mungkin kuat ini. Sepeda motoran jauh. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara hukum waris di budaya Jawa, ini tentunya ada beberapa perbedaan ketika kita bicara budaya di seluruh Nusantara. Contoh saja, suku Bali ini menggunakan konsep patrilineal atau patriarkat, sehingga harta waris itu jatuh pada anak laki-laki. Sehingga di Bali ini yang apa istilahnya memikul tanggung jawab keluarga ini adalah anak laki-laki. Memikul tanggung jawab dalam artian kewajiban-kewajiban bermasyarakat maupun juga tentang harta waris. Sehingga kalau di Bali ini punya anak laki-laki cuma satu, ini ya ya agak repot gitu. Akhirnya tanggung jawab itu tertumpu pada anaknya laki-laki yang cuma satu itu. Tetapi kalau nggak punya anak laki-laki juga repot. Bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang Bali, katanya kalau nggak punya anak laki-laki ini hak waris bisa jatuh pada keponakannya katanya.
Tetapi kalau untuk lebih detailnya tentunya orang Bali yang bisa menjelaskan. Dan ini mirip dengan suku Batak yang konsepnya patrilineal juga atau patriarkat juga. Sehingga saya juga pernah ngobrol dengan saudara kita orang Batak yang punya tanggung jawab adalah anak laki-laki. Sehingga kalau ada apa-apa ya anak laki-laki yang bertanggung jawab. Sehingga bahkan ketika seseorang itu tidak punya anak laki-laki, ini juga katanya jatuh ke keponakan laki-lakinya. Tetapi untuk lebih detail tentunya yang tahu adalah orang Batak. Ini hanya sekedar ilustrasi saja untuk prolog. Nah, berbeda dengan suku Minang. Suku Minang ini memakai konsep yaitu matrilineal atau matriarkat. Sehingga di sana itu yang punya hak waris ini adalah anak perempuan. Termasuk ketika bicara konsep perkawinan itu juga anak perempuan. Yang menjadi kepala rumah tangga ini perempuan kalau di budaya Minang. Sehingga banyak cerita bagaimana kalau di Minang itu punya anak perempuan mau menikah, dia harus mengeluarkan uang jemputan kepada calon pengantin pria. Uang jemputannya ini beragam tergantung si calon pengantin pria ini memiliki kualitas yang seperti apa. Sehingga kalau orang Minang punya anak perempuan terus nggak punya duit, nggak bisa ngasih uang jemputan, ya repot dalam pernikahannya. Ini konsep Minang seperti itu. Tetapi tentunya dengan berjalannya waktu, dengan berbagai perubahan-perubahan peradaban, tentunya ada orang-orang Minang, orang-orang Bali, orang-orang Batak itu yang kadang-kadang berpikir moderat. Tapi itulah budaya mereka. Nah, kalau ada konsep matrilineal atau matriarkat dan juga ada konsep patrilineal atau patriarkat, tentunya bagaimana konsep di dalam budaya Jawa. Kalau di dalam konsep budaya Jawa, kalau kita cermati, ini lebih cenderung memakai konsep ini patrilineal, tetapi tidak patrilineal keras seperti halnya Bali dan Batak. Kalau saya lihat cenderung patrilineal lunak, atau bisa juga dikatakan bilenial atau istilahnya sesuatu yang memakai konsep patrilineal tapi juga tidak begitu keras, ya, tidak begitu kuat, sehingga hanya anak laki-laki saja yang diuntungkan. Sehingga kalau di tradisi budaya Jawa, ketika bicara hukum waris ini lebih memakai konsep alam, ya, karena memang ajaran Jawa berkali-kali kita sampaikan di video kita. Ajaran Jawa ini kan memiliki tiga koridor, tiga kunci. Yang pertama adalah tinemeng nalar, ya, kalau bahasa kita anak muda barangkali adalah haik logis. Yang kedua adalah kasunyatan. Kasunyatan ini bahasa lainnya adalah realistis atau sesuatu yang ilmiah, akademis, bisa dibuktikan secara empiris. Nah, koridor yang ketiga atau kunci yang ketiga itu adalah serat teles. Jadi kalau ajaran-ajaran lain itu memiliki kitab suci yang cenderung kitab kering, ya, dibukukan menjadi kering, entah itu dalam bentuk kertas, dalam bentuk lontar, ya, atau bentuk lainnya, ya, atau saat ini dengan modern, ya, ini kitab sucinya disimpan di aplikasi, di HP. Ini kan tetap kitab kering. Karena HP juga sesuatu yang yang kering juga. Nah, sementara kalau ajaran Jawa ini memakai serat teles, kitab sucinya. Serat teles itu adalah alam semesta.
Karena memakai konsep itu sehingga di dalam hukum waris dalam budaya Jawa ini lebih cenderung fleksibel. Yang dipakai pertama adalah sak gendong sak pikulan. Laki-laki ini biasanya kan dalam tradisi Jawa kan mikul. Mikul itu kan 2 bagian. Tidak mungkin mikul 1 bagian. Jomplang tidak bisa mikul. Nah, kalau perempuan itu gendong. Gendong berarti 1 bagian. Ini hukum waris dalam budaya Jawa. Tetapi ada juga hal lain, karena ini lebih fleksibel, dinamis ya, karena ajaran Jawa itu sehingga tidak kaku. Tidak seperti ajaran lain yang memakai serat kering. Kalau serat kering kan cenderung kaku. Pokoknya dalilnya ini, ayatnya ini. Kalau nggak cocok dengan ini salah, kan begitu. Tetapi kalau ajaran Jawa enggak. Dilihat situasi dan kondisi. Sebagai contoh gini. Ketika orang tua meninggal ya, atau orang tua itu menjelang meninggal, ini siapa yang merawat? Kebanyakan ini biasanya kan anak ragil yang merawat. Anak ragil yang merawat, sehingga biasanya anak ragil itu dapat bagian agak banyak. Selain dengan memakai konsep sak gendong sak pikulan tadi. Tetapi pada keluarga-keluarga tertentu yang merawat orang tua belum tentu anak ragil. Salah satu contoh umpamanya adalah keluarga nyonya saya. Ini yang merawat dulu itu kakang ragil. Sehingga akhirnya kakang ragil ya, kakaknya nyonya saya itu mendapatkan bagian agak lebih banyak daripada yang lain. Karena itu merupakan semacam semacam upah lah, karena udah merawat orang tua sampai meninggal dunia. Nah, ini supaya lebih berkembang diskusi kita, nanti biar nih Mas Anton sama Mas Yanto sama istrinya bisa ikut nimbrung bertanya. Nah, bagi para pemirsa yang sekiranya unek-uneknya belum terjawab, ya silakan bertanya di kolom komentar, atau bisa juga menghubungi nomor HP atau WA kita yang di deskripsi. Nah, ini siapa dulu yang mau nanya ini? Mas Yanto dulu. Nah, silakan Mas Yanto. Rahayu Romo. Iya, Rahayu Mas Yanto. Ada yang ingin saya pertanyakan. Di dalam keluarga saya kan anak ragil. Kalau hukum warisan di ajaran Jawa pripun ya? Terima kasih. Suwun Romo. Istrinya Mas Yanto menanya? Belum. Mas Anton sekarang. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Semisal ada orang tua yang nggak punya anak, dia adopsi beberapa orang anak. Kemudian orang tua itu meninggal, sedangkan warisan harta banyak. Ini cara pembagian warisan itu gimana menurut Jawa? Itu aja, Romo. Terima kasih Mas Anton dan Mas Yanto. Mas Yanto tanya, dia anak ragil, bagaimana untuk mendapatkan harta waris ya, pembagian harta waris. Tadi sudah saya sampaikan di dalam ajaran Jawa ini kan konsepnya hukum alam, yaitu sak gendong sak pikulan. Nah, karena Mas Yanto ini adalah anak laki-laki, tentunya ya dapatnya sak gendong. Sak pikulan, mohon maaf. Karena laki-laki dapatnya adalah sak pikulan. Sak pikulan itu berapa? 2 bagian berarti. Sebagai contoh begini. Kalau sebagai contoh harta warisan orang tuanya Mas Yanto, taruhlah 10.000 sebagai contoh. Lah anaknya, taruhlah anaknya ini 5 itu laki-lakinya taruhlah 3, perempuannya 2. Berarti apa? Laki-laki tadi kan sak pikulan 2 bagian. Berarti apa? 3 kali 2.
Berarti 3 kali 2 kan 6. 6, terus anak perempuannya 2, berarti 8. 10.000 tadi dibagi 8. Karena laki-laki kan 2 bagian. Berarti anak laki-lakinya 3 tadi kan dikali 2 karena 2 bagian, jadi 6. 6 bagian. Terus anak perempuannya kan 1. Berarti anak perempuannya 2. Berarti 2 ditambah 6, 8. Harta orang tua Mas Yanto tadi yang 10.000 tadi dibagi 8. Setelah dibagi 8, yang anak perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Ini secara umum. Tetapi karena umpamanya sebagai contoh ini Mas Yanto ini kan merantau ke Karawang, tidak ikut merawat orang tuanya. Nah, tentunya yang merawat orang tuanya tadi, ya, padahal namanya merawat orang tua kan kewajiban semua anak-anaknya. Tetapi karena Mas Yanto itu merantau kan berarti kan lalai kewajibannya karena kondisi di Karawang kan tidak mungkin merawat orang tua sebagai contoh gitu. Orang tuanya Mas Yanto taruhlah di Semarang gitu. Nah, tentunya sebagai anak ini kan punya hak, punya kewajiban. Haknya apa? Harta waris, dia punya hak. Kewajibannya apa? Merawat orang tua. Jangan sampai kita ini hanya menuntut hak kita, tapi kita lalai kewajiban kita. Ini yang banyak terjadi. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Pokoknya nuntut, maunya begini, tapi dia lupa kewajibannya. Sehingga kembali ke Mas Yanto tadi, ya. Mas Yanto punya hak harta waris tadi, tapi Mas Yanto juga punya kewajiban merawat orang tuanya. Nah, karena Mas Yanto tidak bisa menjalankan kewajibannya merawat orang tua, sebagai contoh yang merawat itu anak perempuan, anaknya tidak tahu nomor berapa gitu ya. Nah, tentunya ini kan harus ada kesepakatan bersama. Taruhlah anak perempuannya tadi yang merawat disamakan dengan anak laki-laki, 2 bagian dapatnya, kan yang merawat 1 dapat 2 bagian. Berarti apa? Berarti anak yang 1 yang merawat tadi perempuan kan 2 bagian, tetap akhirnya kan 3 kali 2 6, ini yang laki-laki. Perempuan 1 yang merawat dapat 2, berarti tambah 2 8. Yang tidak merawat anak perempuan 1 berarti 9. Berarti 10.000 dibagi 9. Nanti yang laki-laki tetap dapat 2 bagian, yang perempuan 1 yang merawat dapat 2 bagian juga, yang 1 tetap 1 bagian. Sebagai contoh begitu. Ya. Tetapi ada juga yang misalnya itu kesepakatan bersama. Ada sebagai contoh anak yang ekonominya mapan, yang kaya raya, dia mengatakan gini, ya udah yang ada itu dibagi saja, saya nggak usah dikasih. Ada seperti itu. Ini pengecualian, karena ini adalah keikhlasan, kesadaran dari si anak tadi. Tapi secara hukum waris dalam budaya Jawa itu tadi sak gendong sak pikulan. Ini yang secara hukum waris di dalam budaya Jawa. Kalau soal pengecualian itu kan beda lagi. Terus untuk Mas Anton, ada orang yang tidak punya anak, terus dia mengadopsi, dia punya anak angkat. Nah, ini seringkali ada konflik kalau ketika tidak ada kesadaran. Karena biasanya keponakan dari namanya rumah tangga kan laki-laki dan perempuan, suami istri. Biasanya keponakan dari pihak laki-laki ini kadang-kadang minta juga menuntut. Karena ini harta warisannya paman saya. Sementara konsep Jawa tadi tetap patrilineal, walaupun patrilineal lunak. Kalau memakai hukum patrilineal keras seperti Bali dan Batak, malah semuanya jatuh kepada keponakan laki-laki, keponakan dari sang suami. Bahkan ada cerita
setelah suaminya meninggal, ya, ini istrinya pun nggak dapat bagian. Ini beberapa waktu yang lalu saya ada orang Batak nelpon saya bercerita seperti itu, sehingga waktu itu saya dimintai tolong bagaimana si istri tadi ini tetap dapat bagian. Kebetulan dia punya tanah cukup luas di kota Medan. Saya dimintai bantuan secara spiritual supaya keluarga dari keponakan-keponakan dari si suami yang meninggal tadi bisa sedikit berbelas kasih. Bagaimana juga ini adalah mantan istri pamannya, supaya tetap dapat bagian. Karena kebetulan Batak dan Bali hampir sama menggunakan patrilineal kuat. Sementara Jawa patrilineal tapi tidak kuat, patrilineal lunak. Sehingga biasanya ada tetap anak angkatnya dapat sekian bagian. Ya. Terus keponakan-keponakan dapat juga. Tetapi berbeda bila ada namanya surat wasiat. Nah, kalau zaman dulu surat wasiat itu cukup ya ditulis ya, setelah itu ketika yang meninggal tadi yang punya waris tadi dibacakan. Tetapi kalau zaman sekarang surat wasiat tadi biasanya disimpan oleh notaris atau avokat, pengacara yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Sehingga nantinya apalagi anak angkat tadi saat ini ada aturan ketika seseorang mau mengadopsi anak, ya, anak angkat, ini harus ada keputusan pengadilan. Kalau ini yang terjadi, ada keputusan pengadilan, tentunya harta waris tadi tetap jatuh ke anak angkatnya karena ada kekuatan hukumnya. Sehingga saat ini ada undang-undang semacam itu. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Ya, ini nampaknya negara hadir dalam menyelesaikan masalah rakyatnya. Karena bagaimana juga yang namanya anak angkat, anak adopsi ini biasanya kan dirawat mulai kecil. Setelah itu si anak angkat tadi juga merawat orang tuanya. Tetap ada hak dan kewajiban. Kalau ada anak ya awalnya diangkat jadi anak angkat. Setelah itu dia agak besar dikit ya, dia lari dari orang tua yang mengangkatnya tadi, dia lari ke orang tua kandungnya. Terus dia lalai tentang kewajibannya. Ini tentunya juga harus kita pertimbangkan untuk dapat haknya, karena sesuatu itu ada hak, ada kewajiban. Jangan sampai dia cuma menuntut haknya warisan, tetapi dia lalai akan kewajibannya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita saat ini. Kita ini dapat warisan dari leluhur kita, dari orang tua kita. Apa bentuknya? Tanah air, peradaban. Saya yakin kita semua, pemirsa dan yang hadir ini ketika kita lahir, kita kan sudah nemu peradaban yang maju. Kita tidak mungkin lahir itu di tengah hutan dan kita sendiri yang babat alas. Nggak mungkin. Kita diberi warisan oleh leluhur kita sesuatu peradaban yang sudah maju. Karek nemu penake, karek nemu papan rame. Ya. Tetapi banyak di antara kita yang kita ini lalai untuk menjalankan kewajiban kita. Apa itu? Merawat warisan leluhur kita yang lain. Bentuknya apa? Kita merawat budaya bangsa. Kita merawat ajaran-ajaran leluhur yang mereka tinggalkan untuk kita. Yuk kita mau terima warisan yang berbentuk tanah air yang ramai, peradaban ramai. Tapi kita lupa kewajiban kita untuk berbakti pada leluhur. Sebagai contoh begini. Anak saya lahir di Kota Malang. Dengan posisi Kota Malang yang sudah ramai. Wong lahirnya tahun 90-an.
Nah tentunya anak saya juga harus mau berbakti pada leluhur yang bedah Kerawang Kota Malang ini, termasuk budayanya, jati dirinya. Sehingga pada mulai anak saya kecil itu sudah saya biasakan untuk pergi ke, kalau di Kota Malang ini tempatnya Ki Ageng Gribik yang dipercaya dulu yang merupakan cikal bakal Kota Malang. Muridnya Ki Ageng Gribik ini adalah Bupati Malang pertama. Tetapi berapa banyak orang tua yang seperti kita. Mulai kecil anak kita ajak ke Punden, ke Pedanyangan, tempat dulu yang bedah Kerawang suatu desa. Kita ajak berbakti pada leluhur, kita lestarikan ajaran-ajaran leluhur. Berapa banyak orang seperti itu? Kebanyakan malah rata-rata menjadi anak durhaka. Dia lupakan, mereka tinggalkan, mereka lupakan ajaran-ajaran leluhur mereka yang jelas-jelas sudah memberi kita warisan yang luar biasa demi leluhurnya orang asing. Padahal tanpa orang asing yang entah itu dari Eropa, entah itu dari Cina, entah itu dari Arab, kita tetap lahir kok. Kita tetap menerima peradaban yang maju ini kok. Tetapi tanpa leluhur kita ini tidak mungkin ada di dunia ini, karena kita lahir dari orang tua kita. Orang tua kita lahir dari orang tuanya. Orang tuanya lahir dari orang tuanya, dan itulah leluhur kita. Kita ada di dunia kan karena leluhur kita, bukan karena leluhurnya orang Arab, orang Cina, orang Eropa. Loh, kenapa kita tidak mau berbakti pada leluhur kita, malah kita berbakti pada leluhur orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita, dengan bangsa ini. Nanti nggih, Mas Anton, Mas Yanto, ada lagi yang ditanyakan ini, karena permasalahan harta waris itu banyak sekali sebenarnya yang perlu dibahas. Nggih, Mas Yanto ada tanya lagi? Nggih, Mas Anton silakan. Mbaknya ada ditanyakan. Tidak apa-apa, mbaknya permasalahan rumah tangga di keluarganya. Nggih. Harta waris selain harta benda itu bisa juga apa ilmu juga warisan. Yeah. Yang lain itu apa aja? Contohnya Romo. Terima kasih Mas Anton. Warisan orang tua kita apakah harta benda saja? Ya memang kalau ketika kita bicara di masyarakat yang rata-rata mindset kita ketika kita bicara harta waris tentunya harta benda. Entah itu berupa tanah, berupa rumah, ya berupa kendaraan. Ya. Apalagi orang-orang Jawa zaman dulu gitu loh. Tetapi kalau saat ini harta waris nggak cuma itu, karena saat ini keilmuan ini bisa dipatenkan. Contoh saja ini beberapa orang yang semacam punya ilmu tertentu ya. Contohnya kemarin tuh saya baca pesawat Boeing. Ya. Ini sayapnya untuk penyeimbang ini ternyata karyanya Profesor B.J. Habibie dan ini dipatenkan, sehingga sepanjang pesawat Boeing ini memakai konsep sayap ini, otomatis putra putrinya dan keturunannya Profesor B.J. Habibie dapat warisan. Jadi harta benda tidak harus warisan tidak harus berbentuk harta benda untuk saat ini, dan semuanya itu bisa diuangkan dan ini merupakan materi gitu. Nah, apakah harta waris itu tidak harus berbentuk materi? Ya tidak juga. Tadi sudah saya sampaikan harta waris itu biasanya adat dan tradisi leluhur kita, ajaran-ajaran leluhur kita. Ya. Karena leluhur kita dulu mereka turun-temurun sudah terbukti dengan berbagai peradabannya yang maju. Sebelum ada ajaran-ajaran Dayoh datang, ajaran-ajaran tamu datang, leluhur kita sudah memiliki peradaban yang maju. Sebelum ajaran Islam datang, abad 15, abad 14 lah pertama datang, dengan di tengah rainya ada makam
Islam pertama, makamnya Siti Fatimah binti Maimun di Gresik. Itu tahun 1300 sekian, berarti abad 14. Waktu itu kita sudah punya peradaban besar, yaitu Kerajaan Majapahit. Bahkan Kerajaan Majapahit ini wilayahnya kurang lebih sepertiga dunia. Berarti kita kan punya peradaban besar, kita punya peradaban yang maju. Nah, kalau Majapahit itu tidak memiliki peradaban maju, tidak mungkin toh wilayahnya sepertiga dunia. Sementara saat ini negara Indonesia saja wilayahnya cuman Indonesia saat ini. Peradaban maju Majapahit banyak sekali, makanya dari sisi persenjataan. Marian Cetbeng, meriamnya masa Majapahit, ini banyak tulisan-tulisan dari Portugis, dari Inggris menceritakan. Marian Cetbeng ini memiliki kekuatan 5 kali dari kekuatan meriamnya Portugis maupun Inggris. Karena Marian Cetbeng ini dia memakai alat letup, alat pemantiknya itu dari belakang. Sementara meriam Inggris dan Portugis ini masih pakai lontok dari depan. Sehingga umpamanya meriam itu meluncurkan amunisi, duar. Ini masih dilontok dulu kalau meriamnya Inggris dan Portugis. Lontok bersih baru dikasih mesiu dari depan. Sementara kalau meriam Cetbeng ini mesiunya itu dari atas pangkal. Sehingga meriamnya Inggris dan Portugis istilahnya sekali lontok ya, sekali keluar bersihkan. Lah, meriamnya Majapahit itu sudah bisa 5 kali. Apa enggak menguasai lautan waktu itu. Belum lagi dengan teknologi lain pengobatan. Pengobatan Majapahit terkenal. Bagaimana dengan usaha dasarinya. Terus konsep tata negara. Ketika kerajaan negara-negara lain di Eropa belum mengenal tentang parlemen, Singhasari ini sudah punya konsep parlemen sampai ke Majapahit. Parlemen itu saat ini kan namanya DPRD 2, 1 dan DPR pusat. Nah, pada masa Majapahit, pada masa Singhasari sudah punya konsep parlemen, yaitu disebut Batara Sabta Prabu. Nah, ini kan peradaban luar biasa. Ini termasuk warisan dari leluhur kita. Konsep persenjataan leluhur kita punya. Kalau ajaran Dayoh lainnya, Nasrani, Kristen dan Katolik datangnya belakangan bersamaan dengan VOC. Ajaran India datang juga belakangan. Sehingga di salah satu video kita mengupas ajaran Jawa, Gomo Buddhi, Siwa Buddha. Sehingga pada masa kerajaan Majapahit, keyakinan leluhur kita pada masa Majapahit itu bukan agama Hindu, tetapi Gomo Buddhi, Siwa Buddha. Ajaran Jawa, Gomo Buddhi, Siwa Buddha. Karena agama Hindu sendiri ini baru muncul di pemerintahan kita ini tahun 1959. Terus secara resmi pada masa pemerintahan Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Waktu itu cuma 4 agama yang diakui dan semuanya ajaran Dayoh, Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Buddha belum waktu itu. Buddha belum. Karena Buddha diakui tahun 1975. Ini kan juga warisan. Ketika orang lain
Eropa itu masih gelap gulita. Abad ke-7 Eropa gelap gulita, baru kenal sampan dan dayung. Bahkan sampai abad ke-12-13 Eropa masih gelap gulita. Abad ke-7 Jazirah Arab juga belum mengenal peradaban. Karena pada waktu itu diceritakan bagaimana orang-orang Jazirah Arab ini impor sutra dan katun dari Tiongkok. Kita abad ke-7, leluhur kita sudah mampu membangun Borobudur dan Prambanan. Ini kan juga warisan. Tapi kalau bahas ini kan nanti melebar, pada kita kembali ke konteks tadi. Jadi warisan nggak cuman harta benda, tetapi ketika bicara hukum waris itu tadi, Jawa mengenal sak gendong sak pikulan. Ngeten ya Mas Anton, nanti pertanyaan biar nggak melebar, nanti misalnya bahasanya terlalu melebar. Ya, ada lagi ditanyakan, Mas Anton, Mas Yanto. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang hukum waris dalam budaya Jawa. Saya yakin permasalahan-permasalahan hukum waris itu banyak di masyarakat ya. Sehingga nanti para pemirsa bisa bertanya di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita tentang hukum waris dalam budaya Jawa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.